Oke, lanjut lagi bosku. Bab 131-132. Tiba-tiba istriku cuek. Pak Dewa, apa kabar? Lama tidak bertemu, ucap pria itu dengan tersenyum paksa pada Dewa. Cih, tidak usah sok akrab, kita tidak sedekat itu, jadi tidak usah menanyakan kabar saya. Jawab Dewa dengan ketus. Feli yang melihat sikap Dewa kurang sopan pada orang yang menurutnya lebih tua itu segera menegur. Papi, jawab yang benar. Tidak boleh seperti itu. Dewa hanya berdecak kesal mendapatkan teguran dari sang istri. Ngapain sih mami belain si botol kecap in? Gerutu Dewa dalam hati. Papi. Pria itu sangat bingung mendengar wanita yang dia sukai itu memanggil Dewa dengan sebutan papi. Kenapa? Wajarlah dia manggil saya begitu. Wanita yang duduk di sebelah saya ini adalah istri saya. Ucap Dewa dengan menekankan kata istri saya. Pria yang tidak lain adalah Fernando, itu merasa kaget ternyata perempuan yang berhasil membuatnya tertarik itu ternyata adalah istri dari Dewa. Oh, ternyata Nona Feli ini istri Anda. Ternyata memang benar Anda sudah menikah, pantas saja saya tidak pernah melihat Anda mampir ke perusahaan saya. Biasanya Anda kan sering mampir ke perusahaan saya untuk menjemput Jenika. Fernando sebenarnya sudah tahu jika Dewa sudah menikah, namun ia tidak tahu jika Feli adalah istri dari Dewa. Ia sengaja mengatakan itu agar Feli salah paham dengan Dewa tentang Jenika. Memang benar jika Dewa sering mampir ke perusahaan Fernando untuk menjemput Jenika, namun itu semua sudah sangat lama sekali sebelum mereka putus. Dewa yang mendengar ucapan Fernando menjadi geram sendiri. Ada maksud apa pria itu mengungkit kejadian di masa purba itu? Apa pria tua itu sengaja ingin membuat Feli marah padanya? Untuk apa Anda membahas hal sudah lama dan tidak penting itu? Bukankah Jenika lebih memilih Anda daripada saya? Jadi nikmatilah kehidupan Anda itu. Semua itu hanya masa lalu, dan sekarang saya sudah memiliki istri yang sangat saya cintai. Dan juga sebentar lagi anak pertama kita akan segera lahir. Jadi tidak perlu mengungkit masa lalu lagi, ujar Dewa seraya mengecup B1 bir istrinya. Sengaja pamer kepada Fernando dengan menunjukkan keromantisannya di hadapan pria tua itu. Brongsek, maki Fernando dalam hati. Dar empatnya begitu mendidih melihat B1 bir Feli dikecup oleh Dewa. Ngapain juga marah, orang yang nis-1 suaminya sendiri. Mendengar nama Jenika disebut, membuat Feli langsung ingat dengan cerita Dewi, jika Jenika berselingkuh dengan atasannya sendiri. Apa mungkin pria tua di depannya ini yang menjadi selingkuhan Jenika kala itu? Tetapi kenapa Jenika justru lebih memilih pria yang sudah tua itu, dan meninggalkan Dewa? Apa Jenika sudah buta? Tampan nan juga Dewa kemana-mana. Apa Anda masih tidak terima jika Jenika lebih memilih saya daripada Anda? Apa Nona Feli ini hanya sebagai pelampiasan Anda? Tanya Fernando dengan menaikkan sebelah alisnya. Jaga bicaramu Jingan. Saya justru sangat bersyukur bisa lepas dari iblis betina itu, dan dia lebih memilih Anda. Karena kalian berdua sangat serasi, iblis Tina dan iblis kelebihan Harmon, sangat cocok bukan? Ucap Dewa dengan tersenyum mengejek Fernando yang terlihat begitu marah itu. Om, lebih baik Om pergi deh. Kita ini lagi double date. Lebih baik Om, kumpul-kumpul sama yang seumuran sana. Masak orang tua kumpul sama anak muda-muda, mana cocok? Atau kalau perlu ajak saja si Jenika buat nemenin Om. Biar gak ganggu kita. Cerocos Dewi dengan sinis. Benar dugaan Dewi jika Fernando itu pria yang tidak beres. Dan yang lebih mengejutkan lagi,
ternyata Fernando ini adalah selingkuhan Jenika. Memang gila. Fernando sangat merasa terhina sekali, baru kali ini ada orang yang berani padanya bahkan sampai mengusir dirinya. Dia adalah orang terhormat, semua orang sangat menghormatinya. Dia menatap Feli dengan intens, sebelum pergi meninggalkan meja dewa tanpa sepatah kata pun. Setelah kepergian Fernando, dewa langsung menatap tajam wajah istrinya. Dari mana pria itu mengenal Mami? Apa kalian pernah bertemu tanpa sepengetahuan papi sebelumnya? Tanya dewa dengan datar. Feli yang melihat wajah dingin suaminya hanya bisa menelan salivanya. Sangat terlihat sekali jika dewa tidak suka dengan Fernando yang mengenal dirinya. Akan tetapi memang mereka tidak kenal, hanya pernah bertemu sekali, itu pun tidak sengaja. Ia baru mengingat jika pria itu adalah pria di rumah sakit yang tidak sengaja ia tabrak. Mami tidak tahu dari mana dia tahu nama Mami. Hanya saja, orang itu pernah tidak sengaja Mami tabrak di rumah sakit saat Mami sedang terburu-buru ingin segera menemui papi yang saat itu pingsan di kantor dan dibawa ke rumah sakit, jelas Feli dengan cepat. Dia sedikit gugup mengatakannya lantaran ia terus ditatap oleh dewa dengan tajam. Dewa memang manja padanya, namun ada kalanya suaminya itu bersikap tegas dan tidak bisa ia bantah. Rupanya sifat arogan dewa memang tidak pernah bisa hilang, dan terkadang dirinya juga sedikit merasa takut jika dewa sudah dalam mode tegas dan serius. Benar begitu. Mami tidak sedang membohongi papi, kan? Bukan dirinya tidak percaya pada Feli, hanya saja rasa trauma pada Fernando yang pernah merebut miliknya membuat ia merasa was-was. Jika Fernando bertingkah ingin merebut lagi miliknya maka ia tidak akan diam begitu saja. Jika dulu dirinya langsung melepas Jenika, karena Jenika sendiri yang lebih memilih Fernando. Maka tidak untuk sekarang, rasa cintanya pada Jenika tidak sebesar rasa cintanya pada istrinya saat ini. Bahkan ia sanggup membunuh Fernando jika pria itu mencoba untuk merebut Feli darinya. Tidak Kak. Aku juga ada di sana. Bahkan Kak Feli tidak sedikit pun memperhatikan si tua bangka itu. Kak Feli hanya sibuk mengkhawatirkan keadaan kakak. Memang dari awal si tua itu yang memang ganjen, kurang belayan. Jelas Dewi turut membantu Feli menjawab lantaran melihat Suana yang sedikit tegang. Dewa melihat wajah Dewi. Tidak mungkin adiknya itu berbohong, soal beginian. Dengan menghembuskan nafasnya lega, Dewa segera menarik Feli ke dalam P3 lukanya. Lain kali kalau ketemu dia lagi, langsung pergi. Pria tua itu sangat berbahaya, dia adalah seorang P3 dofil yang sering sekali memaksa gadis di bawah umur untuk menjadi PMU 4 SN4 Vesunya. Papi takut, dia melakukan hal nekat pada Mami, apalagi sepertinya dia tertarik dengan Mami. Dewa sangat merasa khawatir, jika Fernando melakukan hal yang nekat pada istrinya. Pria itu bahkan mendekap dengan erat tubuh istrinya itu seraya mengecup pucuk kepala Feli dengan bertubi-tubi. Feli langsung merasa merinding mendengar penuturan suaminya. Pantas saja tatapan pria tua itu sangat berbeda, seakan hendak menelanjanginya. Ternyata dia adalah seorang P3 dofil, sungguh sangat menakutkan. Kenapa juga ia harus bertemu dengan pria itu? Dan juga dari mana pria itu mengetahui namanya, padahal dirinya tidak pernah sekalipun berkenalan dengannya. Selain P3 dofil dia juga hiper S3X. Bahkan dia tidak segan-segan menyiks 4 wanita yang disetubuhi. Sudah banyak sekali korp 4-nya, namun tidak ada yang pernah melaporkannya. Celetuk Bima. Bagaimana mau melaporkan jika mereka melakukannya dengan sama-sama mau? Hanya dengan iming-iming uang mereka langsung menyerahkan dirinya begitu saja,
Sungguh miris. Bab 132. Setelah acara makan siang atau double date itu selesai, Feli dan Dewi langsung pulang. Sementara Dewa dan Bima singgah di salah satu restoran Jepang, bukan untuk makan kembali, melainkan ia ada pertemuan dengan kolega bisnisnya yang hendak membahas pekerjaan penting. Dewa dan Bima melangkah dengan sedikit tergesa-gesa lantaran ia sudah melihat salah satu klien duduk menunggu dirinya. "Permisi Pak Reno. Maaf kami telat. Apa Bapak sudah menunggu lama?" ujar Dewa dengan sopan. Ia merasa tidak enak hati karena sudah membuat kliennya menunggu. Kemudian ketiga orang itu saling berjabat tangan. "Tidak apa-apa Pak Dewa, saya juga baru 5 menit tiba di sini," jawab pria bernama Reno itu dengan tak kalah sopan. "Silahkan duduk Pak Dewa, Pak Bima," lanjutnya mempersilahkan Dewa dan Bima untuk duduk. Setelah duduk, Dewa melihat ada yang kurang dengan pertemuan ini. Ia tidak melihat pemilik dari perusahaan yang hendak bekerja sama dengannya. Sedangkan Reno sendiri adalah asisten dari pemilik perusahaan, jabatannya kurang lebih seperti Bima. Reno yang melihat Dewa tampak mencari-cari bosnya pun, membuka suara. "Mohon maaf sebelumnya. Pak Aksa tidak bisa menghadiri acara pertemuan kali ini, beliau sedang berduka dan saya yang akan menghandle pekerjaan beliau beberapa hari ke depan, sampai kondisi Pak Aksa membaik," jelas Reno dengan sopan. "Berduka? Maaf, memang siapa yang terkena musibah?" tanya Dewa. Reno terlihat menghela nafasnya, sebelum bercerita. Malam tadi istri Pak Aksa melahirkan. Namun, di saat perjuangannya untuk melahirkan buah hati mereka, istri Pak Aksa diambil oleh Sang Pencipta setelah bayi mereka lahir. Pak Aksa sangat terpukul karena kehilangan istrinya, bahkan beliau sampai tidak sadarkan diri berkali-kali. Dek, jantung Dewa berdetak kencang setelah mendengar cerita dari Reno. Apalagi saat mengingat sang istri yang juga hamil dan sebentar lagi akan melahirkan. Apa sebelumnya istri Pak Aksa sudah memiliki riwayat sakit, atau apa? Bima bertanya dengan serius. Apalagi saat melihat Dewa yang tampak syok. Mungkin dia mengingat istrinya yang sebentar lagi akan melahirkan itu. Tidak. Bahkan beliau sangat sehat. Namun begitulah perjuangan seorang wanita untuk melahirkan buah hati kita. Mereka rela mengorbankan nyawanya demi memberikan kita gelar seorang ayah. Apa? Jadi bisa saja seorang wanita meninggoy saat melahirkan? Tanya Dewa dengan suara tercekat. Bima langsung menepuk pundak Dewa. Ia sebagai suami yang nantinya juga akan menjadi seorang ayah juga merasa was-was. "Pak Dewa tenang saja. Tidak semuanya seperti itu, buktinya anak saya sudah 3. Mungkin ini semua sudah takdir dari Tuhan," ujar Pak Reno yang paham dengan kekhawatiran yang dirasakan Dewa. Ia dulu juga mengalami hal yang sama saat istrinya tengah hamil, apalagi saat menjelang waktu bersalin. Sepanjang membahas kerjasama itu, Dewa sedikit tidak konsen. Pikirannya melayang memikirkan sang istri yang berada di rumah. Beruntung ada Bima yang bisa ia andalkan. Menjelang sore Dewa pulang dari kantor dengan tergesa-gesa. Ia ingin segera melihat wajah istrinya meskipun pekerjaannya belum selesai sepenuhnya. Sebenarnya setelah pertemuan dengan Pak Reno di restoran Jepang tadi, ia ingin langsung pulang ke rumahnya dan tidak kembali lagi ke kantor. Akan tetapi Bima langsung protes, lantaran pekerjaan di kantor sedang menumpuk. Ada tumpukan kertas-kertas yang butuh sentuhan Dewa. Tentu saja Bima tidak mau susah sendirian. Karena protesan dari Bima tersebut, dengan terpaksa Dewa membuang keinginannya untuk pulang cepat. Pekerjaannya juga sangat penting, meskipun ia bekerja tidak bisa terlalu fokus.
pikirannya masih dihantui dengan cerita dari Reno tentang meninggalkannya istri Pak Aksa karena melahirkan buah hati mereka. Setelah tiba di rumahnya, pria itu langsung bertanya tentang sang istri pada pelayan yang sedang melintas di depannya. "Bi, di mana istri saya?" tanyanya dengan dingin. Begitulah dewa, ia akan bersikap dingin yang terkesan ketus pada orang lain. Itulah mengapa ia dijuluki sebagai orang sombong dan arogan. Setelah mengobrol dengan Non Dewi, Nyonya langsung pergi ke kamar, dan sampai sekarang belum turun tuan, jawab pelayan tersebut dengan sopan. Setelah menikah, Dewi sekarang telah tinggal bersama Bima. Tentu saja rumah mereka tidak terlalu jauh. Dengan cepat Dewa langsung menaiki tangga menuju kamarnya. Saat tiba di kamar, pria itu melihat sang istri tengah tertidur pulas di atas ranjang. Dia menghampiri Feli dengan langkah pelan dan mendudukkan dirinya di sisiran, yang dengan menatap lembut istrinya yang tengah tertidur miring menghadapnya itu. Tangan Dewa bergerak mengusap lembut pipi cubi Feli. Rasa takut kehilangan istrinya seakan memenuhi otaknya. Ia tidak menyangka jika orang melahirkan bisa sampai merenggang nyawa. Apa ibunya dulu juga bertaruh nyawa saat melahirkannya dulu? Tanpa sadar air mata keluar dari sudut matanya, kala mengingat perlakuan buruknya yang selalu menyakiti istrinya. Meskipun ia tidak pernah bermain tangan, tetapi kata-kata yang ia keluarkan untuk menghina istrinya itu sungguh tidak pantas. "Maafin Papi. Mami. Jangan pernah meninggalkan Papi apapun yang terjadi. Mami tahu, sekarang Papi sedang merasa ketakutan. Tolong Mami bertahan saat melahirkan nanti. Jangan sedikitpun Mami ada niat buat tinggalin Papi," lirihnya dengan sendu, seraya mengsatu perut buncit istrinya itu. Dan ketika Dewa mengsatu perut istrinya, tiba-tiba ia merasakan ada pergerakan di tempat lem perut buncit itu. "Duk, duk, duk. Kamu bergerak nak. Apa kamu suka Papi C1 Semoga kamu dan Mami selamat saat persalinan nanti. Kamu tahu, Papi sangat mencintai Mami, meskipun dulu Papi sempat tidak menyukai Mami. Sehat-sehat di sana, jangan pernah menyusahkan Mami." Celoteh Dewa dengan mengsatu perut buncit istrinya. "Papi," ucap Feli dengan suara serak khas bangun tidur. Ia terbangun ketika merasakan ada yang bergerak-gerak di atas perutnya. Dan ketika ia membuka matanya, ia melihat sang suami yang tengah asik mengsatu perutnya dengan berceloteh tidak jelas. Dewa yang mendengar suara istrinya, dia langsung menegakkan tubuhnya dan melihat wajah bantal istri tercintanya itu. "Sayang. Maaf, pasti Mami terbangun gara-gara Papi," ujar Dewa dengan membenarkan rambut Feli yang berantakan menutupi wajahnya. "Tidak. Justru kenapa Papi tidak bangunin Mami tadi? Sudah lama sampainya." Feli masih dengan posisi berbaringnya, rasanya masih enggan untuk bangkit. Dewa tidak menjawab, justru ia menempelkan B1 birnya di B1 bir S2 ksi milik sang istri. Pria itu mengs dengan lembut, seakan menyalurkan rasa C1 entahnya dalam C1 mereka tersebut. Feli yang awalnya terkejut pun akhirnya ia satu kemati dan membalas XZ lembut suaminya. C1 mesra yang awalnya lembut, lama-lama menjadi C1 yang mengebu-gebu, Dewa seakan lupa diri. "Papi ingin. Apa boleh?" tanya Dewa dengan suara seraknya, ia menatap sang istri dengan penuh H4 serat. Dengan malu-malu Feli menganggukkan kepalanya, seraya membantu suaminya untuk melepaskan kancing ke meja Dewa. "Tapi, Mami ingin di 4 tas," cicitnya dengan pelan. Dewa yang tengah asik dengan si gemoy favoritnya langsung mendongak seraya tersenyum nakal. "As you wish be, bye."
Tapi ingat tetap P3lan sayang, ujar Dewa dengan menggulingkan tubuhnya. Mami, sangat. Dan terjadilah peristiwa P4 Nas di sore hari itu. Kita tidak boleh mengintip, kata Dewa, dia tidak mau tubuh indah istrinya dilihat oleh orang lain, termasuk kita.